Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dikfa Hawarakanaya dari kelas 11-2. Saya akan membacakan cerpen saya yang berjudul Di Ujung Gang yang Sunyi. Hujan turun sejak sore, membasahi gang sempit di belakang pasar. Anak-anak yang biasanya bermain bola, kini hanya duduk di teras rumah, memandangi langit abu-abu. Di ujung gang itu, tinggal seorang penjual gorengan bernama Burina bersama anak laki-lakinya Arga. Burina dikenal ramah, hampir semua warga pernah berhutang gorengan padanya. Namun, keadaan berubah ketika sebuah minimarket besar berdiri tepat di depan gang mereka. Sejak saat itu, warung-warung kecil pun mulai sepi. "Kalau begini terus, kita makan apa?" keluh Pak Darto suatu malam di pos ronda. "Semua orang sekarang lebih pilih belanja di sana," sahut yang lain. Warga pun mulai resah, tapi yang paling terpukul adalah Ibu Rina. Penghasilannya turun drastis, kadang dagangannya masih penuh sampai malam. Suatu hari, Arga pulang sekolah dan melihat ibunya duduk dan diam di dapur. "Ibu belum makan?" tanyanya pelan. Bu Rina tersenyum kecil. "Ibu nggak lapar." Padahal Arga tahu, itu berarti beras di rumah hampir habis. Beberapa hari kemudian, muncul kabar bahwa minimarket itu akan memperluas bangunan. Sebagian lahan warga harus dibeli, termasuk lapangan kecil tempat anak-anak biasa bermain. Warga marah. "Ini keterlaluan, mereka cuma mikirin untung." Malam itu, suasana kampung memanas. Orang-orang berkumpul sambil membawa emosi masing-masing. Ada yang ingin demo, ada yang ingin merusak bangunan minimarket. Di tengah keributan itu, Arga berdiri memperhatikan. Ia melihat wajah-wajah yang dulu akrab kini penuh amarah. Keesokan harinya, kerusuhan benar-benar terjadi. Kaca minimarket pecah. Rak-rak dijatuhkan. Polisi datang dan keadaan semakin kacau. Namun, di antara semua itu, Bu Rina justru menangis. "Kenapa ibu menangis? Mereka kan yang bikin kita susah," kata Arga. Bu Rina menggeleng. "Kalau marah dibalas marah, kampung ini gak akan tenang." Arga pun terdiam. Beberapa hari setelah kejadian itu, hubungan warga menjadi dingin. Ada yang saling menyalahkan, ada yang mulai curiga satu sama lain karena merasa ada warga yang mendukung minimarket tersebut. Gang yang dulu ramai kini terasa asing. Sampai suatu sore, listrik di kampung padam karena hujan deras. Anak-anak menangis ketakutan. Para warga keluar rumah membawa lilin seadanya. Di saat itulah, Bu Rina mulai membagikan gorengan gratis yang tersisa. "Ambil aja buat anak-anak," kata Bu Rina. Pak Darto yang sebelumnya paling keras menentang, jadi perlahan mendekat. "Bu, maaf kalau selama ini saya kebawa emosi." Bu Rina tersenyum tipis. "Kita semua lagi susah, Pak." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah konflik panjang, warga kembali duduk bersama. Mereka sadar bahwa musuh sebenarnya itu bukan sesama warga, melainkan keadaan yang membuat mereka lupa cara saling memahami. Hujan masih turun di luar, tapi di ujung gang yang sunyi itu, perlahan kehangatan mulai kembali. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.